Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan dalam setiap aktivitasnya. Nah, pada kesempatan hari ini, saya beserta teman-teman sekelompok saya akan membahas materi mengenai kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ulbema Miga Agustin, lalu ada Pierre Vincent Antonio, ada Leonie Oktaviani, ada Muhammad Iqbal Fatur Rahman, ada Febri Muhammad dan Anissa Eka Denantia. Nah, di sini kami akan mempresentasikan serta membahas mengenai kebutuhan dasar manusia dari pandangan Abraham Maslow. Nah, sebelumnya kita perkenalan dulu yuk sama Abraham Maslow. Siapa sih Abraham Maslow ini? Nah, ia merupakan tokoh pergerakan humanistik yang sangat terkenal. Ia lahir di Manhattan, New York pada tanggal 1 April 1908. Nah, ia mengembangkan teori motivasi Maslow yang terdiri dari 5 hierarki. Pasti teman-teman udah gak asing dong dengar 5 hierarki ini yang terdiri dari kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan cinta dan keberadaan, kebutuhan akan penghargaan diri, serta kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, hierarki ini atau pembahasan selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Leonie. Silakan. Maslow membagi hierarki kebutuhan ke dalam 5 tingkat kebutuhan manusia. Yang pertama, kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Kebutuhan fisiologis ini sifatnya lebih kepada biologis, contohnya seperti air, makanan, kesehatan, dan lain-lain. Di dalam kebutuhan fisiologis ini terdapat 2 hal penting. Yang pertama, kebutuhan fisiologis ini adalah salah satu-satunya kebutuhan yang dapat terpenuhi atau selalu terpenuhi. Yang kedua, kebutuhan fisiologis ini kebutuhan yang akan muncul kembali. Contohnya ketika selesai makan, beberapa jam kemudian akan merasa lapar. Yang kedua, kebutuhan akan keamanan atau safety needs. Ketika kebutuhan fisiologis sudah terpenuhi, manusia cenderung mencari kebutuhan akan keamanan. Biasanya manusia ini mencari perlindungan, kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari kekuatan yang mengancam, contohnya seperti teroris, bencana alam, penyakit, dan lain-lain. Anak-anak ini lebih termotivasi untuk mencari kebutuhan akan rasa aman karena anak-anak ini biasanya diliputi rasa takut seperti takut gelap, takut hukuman orang tua, takut orang asing, takut binatang, dan lain-lain. Sebagian orang dewasa merasa cenderung tidak aman karena ketakutan yang tidak masuk akal dari masa kecil terbawa hingga dewasa, dan menyebabkan apa yang disebut Maslow itu kecemasan dasar atau basic anxiety. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Pierre. Ya, terima kasih Leonie. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan cinta dan keberadaan. Setelah manusia memenuhi kebutuhan dasar fisiologis dan keamanan, tahapan selanjutnya dalam kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan cinta dan keberadaan. Contohnya seperti kebutuhan ingin berteman, bersahabat, menjalin hubungan dengan orang lain seperti berpacaran. Untuk tahapan kebutuhan dasar manusia selanjutnya yaitu kebutuhan akan penghargaan. Jadi setelah individu telah memenuhi kebutuhan dasar cinta dan keamanan, tahapan selanjutnya yaitu kebutuhan akan penghargaan. Contohnya seperti kepercayaan diri, penghormatan, pengetahuan, dan kemampuan. Contohnya seperti ketika mahasiswa selesai presentasi kemudian ingin mendapatkan feedback dari temannya, kemudian bertanya gimana presentasi B tadi gitu kan. Terus temannya menjawab, presentasi lo tadi itu cukup baik, materinya cukup bagus, mudah dipahami. Sehingga mahasiswa yang presentasi tersebut pun menjadi senang kan, dihargai bahwa materinya yang disampaikan itu cukup mudah dipahami. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Anissa Eka. Baik, terima kasih Pierre. Saya akan lanjutkan kembali. Di sini ada kebutuhan akan aktualisasi diri pada manusia. Langsung saja,
Kebutuhan inilah yang menjadi puncak tertinggi pencapaian bagi manusia setelah kebutuhan-kebutuhan di atas tadi yang terpenuhi. Pencapaian aktualisasi diri ini berdampak pada kondisi psikologi yang meninggi pula, seperti perubahan persepsi dan motivasi untuk selalu tumbuh dan berkembang. Kebutuhan akan aktualisasi diri mencakup pemenuhan diri, sadar akan semua potensi diri, dan keinginan untuk menjadi sekreatif mungkin. Nah, orang-orang yang telah mencapai aktualisasi diri menjadi manusia yang seutuhnya, memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang orang lain hanya lihat sekilas atau bahkan tidak pernah mereka lihat sama sekali. Orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya dapat mempertahankan penghargaan diri mereka, bahkan ketika mereka dimaki, ditolak, ataupun diremehkan oleh orang lain sekalipun itu. Dengan kata lain, orang-orang yang mengaktualisasikan diri tidak bergantung pada pemenuhan kebutuhan cinta maupun kebutuhan akan penghargaan. Baik di sini tuh terdapat 4 kriteria yang dimiliki orang-orang yang mengaktualisasikan diri. Di antaranya, yang pertama, mereka bebas dari psikopatologi atau penyakit psikologis. Yang kedua, orang-orang yang mengaktualisasikan diri telah menjalani hierarki kebutuhan tersebut. Lalu yang ketiga, orang-orang yang mengaktualisasikan diri akan menjunjung nilai-nilai kejujuran, kebaikan, keindahan, keutuhan, dan kesempurnaan, keadilan, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang terakhir, ada orang-orang yang mengaktualisasikan dirinya menggunakan seluruh bakat, kemampuan, ataupun potensi dan lainnya. Dengan kata lain, individu-individu yang mengaktualisasikan dirinya dalam daftar memenuhi kebutuhan mereka dengan untuk tumbuh, berkembang, dan semakin menjadi apa yang mereka bisa. Baik, selanjutnya di sini tuh ada dari teori Maslow juga mengidentifikasi 3 kategori kebutuhan lainnya yang akan dijelaskan oleh saudara Febri. Silahkan Febri. Saya Febri Muhammad akan menjelaskan kebutuhan estetika. Kebutuhan estetika atau aesthetic need tidaklah bersifat universal. Akan tetapi setidaknya beberapa orang di setiap kultur sepertinya termotivasi kebutuhan akan keindahan dan pengalaman yang menyenangkan secara estetis. Orang-orang dengan kebutuhan estetika yang kuat mengingatkan lingkungan yang indah dan teratur, dan ketika kebutuhan tidak terpenuhi maka mereka sakit. Berikutnya kebutuhan kognitif. Sebagian orang mempunyai keinginan untuk mengetahui, memecahkan misteri, memahami, dan menjadi penasaran. Ketika kebutuhan kognitif tidak terpenuhi, semua kebutuhan pada hierarki Maslow terancam tidak dapat terpenuhi karena pengetahuan merupakan kebutuhan yang sangat penting untuk memenuhi masing-masing dari kelima kebutuhan. Maslow 1970 meyakini bahwa orang-orang yang sehat mempunyai keinginan untuk mengetahui lebih besar, berteori, menguji hipotesis, memecahkan misteri, dan sebagainya. Akan tetapi, orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan kognitif mereka, yang terus-menerus berbohong, yang rasa penasarannya terhambat, atau yang telah menolak informasi-informasi yang masuk ke dirinya. Selanjutnya, kebutuhan neurotik. Kebutuhan neurotik atau neurotic needs hanya mengarah pada stagnansi dan penyakit. Kebutuhan neurotik berarti tidak produktif. Kebutuhan-kebutuhan ini memupuk gaya hidup yang tidak sehat dan tidak adanya keinginan untuk berusaha memperoleh aktualisasi diri. Kebutuhan neurotik biasanya bersifat reaktif, yaitu kebutuhan ini berperan sebagai kompensasi atas kebutuhan-kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, gimana teman-teman setelah dengar pemaparan tadi? Cukup jelas kan? Nah, sebagai kesimpulan, jadi Maslow ini mengembangkan teori motivasi yang terdiri dari 5 hierarki, yaitu ada fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan cinta dan keberadaan, kebutuhan akan harga diri, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Nah, dari 5 kebutuhan ini dibuat hierarki yang berarti bahwa satu kebutuhan harus relatif terpenuhi terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke kebutuhan berikutnya.
Selain itu, terdapat 3 kebutuhan tambahan, yaitu kebutuhan estetik, kebutuhan kognitif, serta kebutuhan teoretik. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.